Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Indri Widyastuti dari Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 3A virtual. Di sini saya akan mereview kembali tugas perkembangan peserta didik yang diampu oleh Bapak Karim Pamela MPD. Baik, saya ngambil bahan materi dari e-book yang isinya atau yang temanya pertumbuhan dan perkembangan anak. Ditulis oleh Profesor Dr. Mulyani Sumantri MSc. Baik, untuk selanjutnya bab satunya hakikat pertumbuhan dan perkembangan. Di sini ada subpoin atau subbab. A. Pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perubahan yang terjadi pada setiap manusia, terutama berkaitan dengan fisiknya. Yang B. Ada pengertian perkembangan. Dan yang C. Proses perkembangan. Di sini ada subpoin C. Yang pertama, masa perkembangan yang cepat. Yang kedua, pengaruh yang lama. Yang ketiga, proses yang kompleks. Yang keempat, nilai yang diterapkan. Yang kelima, masalah yang menarik. Contohnya, kecerdasan, temperamen, dan interaksi, keturunan, lingkungan, dan perkembangan. Subbab yang D, fase-fase perkembangan. Yang pertama ada fase pranatal atau saat dalam kandungan. Yang kedua fase bayi. Yang ketiga fase kanak-kanak awal. Yang keempat fase kanak-kanak tengah dan akhir. Yang kelima fase remaja. Dan rangkumannya ada sebagian perubahan-perubahan yang terjadi pada diri seseorang merupakan bagian dari pertumbuhan dan perkembangannya. Sedangkan sebagian lagi dari perubahan-perubahan itu tidak ada kaitannya sama sekali. Perkembangan fisik mencakup pertumbuhan biologis, misalnya pertumbuhan otak, otot, tulang, serta penuaan dengan berkurangnya ketajaman pandangan mata dan berkurangnya kekuatan otot. Di sini di modul ini juga terdapat latihannya. Yang bab 2 selanjutnya yaitu hukum-hukum perkembangan. Subbab A, hukum perkembangan. Menurut Carol Gatswicki 1995 mengemukakan beberapa prinsip dasar perkembangan. Yang pertama, hukum konvergensi. Yang kedua, hukum tempo perkembangan. Yang ketiga, hukum masa peka. Yang keempat, hukum rekapitulasi. Yang kelima, perkembangan maju berkelanjutan merupakan kesatuan yang saling berhubungan. Yang keenam, setiap individu berkembang sesuai dengan waktunya masing-masing. Yang ketujuh, dalam perkembangan terdapat urutan yang dapat diramalkan. Baik, untuk selanjutnya penelitian Satterley dan Donnelly mengenai proses pertumbuhan menghasilkan 10 prinsip dasar pertumbuhan. Yang pertama, pertumbuhan adalah kompleks dan semua aspek-aspeknya berhubungan sangat erat. Yang kedua, pertumbuhan mencakup hal-hal kuantitatif dan kualitatif. Yang ketiga, pertumbuhan adalah proses yang berkesinambungan dan terjadi secara teratur. Yang keempat, pada pertumbuhan dan perkembangan terdapat keteraturan arah. Yang kelima, tempo pertumbuhan tidak sama. Yang keenam, aspek-aspek yang berada dari pertumbuhan berkembang pada waktu dan kecepatan yang berbeda. Yang ketujuh, kecepatan dan pola pertumbuhan dapat dimodifikasi oleh faktor-faktor intrinsik dan ekstrinsik. Yang kedelapan, pada pertumbuhan dan perkembangan
terdapat masa-masa kritis. Yang kesembilan, pada suatu organisme dan ada kecenderungan untuk mencapai potensi perkembangan yang optimal. Dan yang terakhir, ke-10, setiap individu tumbuh dengan caranya sendiri yang unik. Baik, itu materi dari bab 2. Dan untuk selanjutnya ada latihannya juga di sini. Untuk selanjutnya bab 3, pengaruh berbagai faktor dalam perkembangan manusia. A. Teori kematangan. Menurut Gesell, keterampilan berjalan, berbicara, dan belajar membaca terjadi sebagai akibat perkembangan biologis anak. Kesiapan biologis merupakan faktor dominan dalam memampukan anak untuk belajar. Untuk selanjutnya B. Teori perkembangan kognitif atau konstruktivisme. Menurut Jean Piaget, pandangan teori perkembangan kognitif mempunyai pengaruh besar ya untuk memahami bagaimana anak memperoleh dan menggunakan pengetahuan. Yang kedua, menurut Lev Vygotsky, seorang ahli psikologi Rusia dikenal dengan Vygotskian approach, meyakini bahwa anak-anak membentuk, membangun, atau mengkonstruksi pengetahuan. Yang ketiga, teori behaviorisme. Teori ini berakar dari karya Ivan Pavlov, seorang ahli psikologi Rusia, yang menetapkan bahwa binatang dapat mempelajari respon psikologi kepada lingkungan melalui rangsangan stimuli. Para ahli behaviorisme menanamkan teori SR, stimulus respon, dalam perkembangan anak. Menurut para ahli behaviorisme baru, faktor kritis dalam pertumbuhan dan perkembangan adalah lingkungan dan kesempatan untuk belajar. Yang keempat, teori belajar sosial. Para ahli behaviorisme telah memperluas hakikat belajar dengan mencakup imitasi dan observasi. Para ahli teori belajar seperti Albert Bandura 1963 menyatakan bahwa banyak perilaku yang tidak dipelajari melalui pembentukan tetapi berkembang melalui reaksi dan interpretasi individu terhadap situasi. Stimulus dan situasi yang sama akan menimbulkan reaksi yang berbeda bergantung kepada interpretasi individu terhadapnya. Petunjuk atau perintah verbal ditambah observasi individu dalam suatu konteks sosial akan berdampak pada ekspektasi, kemampuan, dan pertimbangan-pertimbangan individu lainnya dalam menentukan respon. Maka seorang anak yang melihat anak lain yang dihukum karena perilaku yang tidak dikehendaki akan dapat mempelajari respon yang semestinya. Baik, untuk bab 3 sudah selesai dan di sini ada latihannya juga. Untuk daftar pustaka mengambil dari Bandura A 1969, Principle of Behavior Modification, Jensen A.R. 1969, How Much Can We Boost IQ and Scholastic Achievement, dan masih banyak lagi ya. Baik, untuk bahan materinya sudah selesai, cuma 3 bab dengan tema pertumbuhan dan perkembangan anak. Saya Desi Indri Widyastuti mohon undur diri. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam menjelaskan materi, baik itu penjelasannya atau dari kosakatanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.